الحمد لله النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام إلى روحي والدينا وجميع مشايخنا وخصوصا إلى ربي الشيخ الحبيب السعد الحضر الأصول وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kita dapat berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat berjamaah berniat i'tikaf dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Khamsumi'ati sunnatin min sunanis salah ala madhabil imam asy-Syafi'i, tentang 500 sunnah salat menurut madhab imam asy-Syafi'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Sunnah yang selanjutnya at-tarayyuthu fil qiraati. Sunnah yang ke-109. At-tarayyuthu fil qiraati. Kita masih membahas seputar bacaan ayat. Sunnah-sunnah seputar bacaan ayat. Yang selanjutnya at-tarayyuthu fil qiraati. Tenang ketika membaca Fatihah atau ayat. Maksud tenang di sini tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru, tidak cepat. Pelan. Pelan bukan berarti volumenya halus lah. Ya. Ini pelan maksudnya tidak terburu-buru, tidak cepat. Ya, sunnah. Karena pelan atau
tenang itu membantu untuk kita mentadabburi bacaan apa yang kita baca, sehingga membantu kita untuk khusyuk di dalam melaksanakan salat. Yang selanjutnya 110, tartilul qiraati, mentartilkan bacaan. Maksudnya apa? Tartil itu memelihara hukum-hukum tajwidnya, mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan hukum tajwidnya, baik terkait sifat huruf, makharijul huruf, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum tajwid. Ya, tartil ini kaitannya dengan hukum tajwid. Yang selanjutnya 111, su'alur rahmati 'inda qiraati ayati rahmatin binahwi rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Memohon rahmat Allah ketika membaca ayat-ayat yang mengandung rahmat. Misalkan kita membaca ayat yang isinya itu mengandung rahmat Allah Ta'ala, nah kita mohon, kita berdoa untuk diberikan rahmat Allah Ta'ala. Misalkan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, di situ ayat itu mengandung rahmat Allah Ta'ala. Nah, ketika kita membaca ayat itu kita meminta rahmat Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya Allahumma rahamni, ya Allah beri rahmat aku. Atau Rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Ini sebagai interaksi kita terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran. Ya tentu paham dulu apa yang dibaca, apa yang didengar dari ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, ayat ini juga mengandung rahmat. Kita memohon rahmat Allah Ta'ala. Allahumma rahamni, ya Allah beri rahmat aku. Yang selanjutnya 112, al-isti'adzatu 'inda qiraati ayati 'adzab binahwi Allahumma ajirni minan nar. Meminta perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat yang mengandung, yang isinya menceritakan azab Allah Ta'ala. Nah, kita minta perlindungan. Seumpama dibacanya Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah daku dari api neraka, hindarkanlah atau peliharalah aku dari api neraka. Atau ayat yang ada di surah Al-Ghasyiyah, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Nah, itu ayat yang mengandung azab juga. Isinya mengandung azab, menceritakan azab Allah Ta'ala. Atau yang ada di surah Al-Baqarah, walahum 'adzabun alim. Nah, kita minta perlindungan. Allahumma ajirni minan nar.
Yang selanjutnya at-tasbihu inda ayati tasbihin binahwi subhanallah wa idza marra bi ayati tanzih wa idza marra bi ayati tanzihillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala aw tabarakallahu rabbul alamin aw jallat 'azamatu rabbina wa nahwuha. Membaca tasbih, sunat membaca tasbih ketika melalui atau membaca ayat yang mengandung tasbih, yang mengandung ayat yang mengandung pensucian terhadap Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak. Kita baca tasbih. Seperti misalkan membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu kan mengandung tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita baca subhanallah. Subhanallah. Sebagai pensucian keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak. Terhadap sifat-sifat dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya tentu lagi-lagi harus paham ya, harus paham kandungan kandungan ayat itu. Atau dibacanya tabarakallahu rabbul alamin atau jallat 'azamatu rabbina. Kalimat-kalimat yang isinya mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak atau dari sifat-sifat kekurangan. Kemudian 114 al-istighfaru 'inda ayatil istighfar, membaca istighfar ketika melalui atau membaca ayat yang mengandung permohonan ampun. Misalkan ayat fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika. Wastaghfir li dzambika. Ujar Allah Ta'ala, hendaklah kamu meminta ampun terhadap dosamu. Nah, di situ kita baca astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini kesemuanya dari awal tadi interaksi kita terhadap Al-Quran. Antaqula yang selanjutnya 115 antaqula fi akhir suratil qiyamati wattin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnat ketika membaca surah Al-Qiyamah, akhir dari surah Al-Qiyamah. Akhir surah Al-Qiyamah itu alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Itu akhir dari surah Al-Qiyamah. Wattin dan akhir surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sunat membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu bacaannya. Jadi bacaan ini, interaksi ini, interaksi kita terhadap Al-Quran ini, baik makmum maupun imam, sunat membaca. Atau orang yang sholat sendirian, sunat membaca. Jadi ketika selesai setelah membaca surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bukan bala musibah itulah. Bala ini iya. Iya, na'am. Iya. Kan Allah Ta'ala bertanya tuh. Nah, isinya tuh. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu orang yang paling bijaksana di antara orang yang bijaksana? Kemudian kita jawab iya, ya kan? Bala iya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap yang demikian minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan. Kalau akhir surah Al-Qiyamah tadi ya, bacaannya alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta.
Ayat sebelumnya, alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Tidakkah manusia itu tadinya awal-awalnya itu kejadiannya itu dari setetes nutfah. Nutfah. Mim maniyyin yumna, dari air mani yumna yang ditumpahkan, yang diletakkan di rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian nutfah tadi dijadikan segumpal darah. Segumpal darah. Lalu Allah jadikan, selanjutnya Allah sempurnakan kejadiannya. Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha. Kemudian Allah jadikan dari nutfah itu az-zawjain, sepasang adz-dzakara wal untha, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat terakhirnya, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah terhadap yang demikian Allah kuasa untuk menghidupkan orang yang mati? Kemudian kita jawab, bala iya wa ana ala dzalika minasyahidin. Aku terhadap yang demikian termasuk orang yang menyaksikan. Jadi kalimat bala itu bukan bala musibah. Bala iya. Lebih halus daripada na'am. Wa ay yaqula akhir suratil mursalat amanna billah. Dan sunat ia membaca pada akhir surah al-mursalat amanna billah, aku beriman dengan Allah. Akhir surah mursalat itu fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Disebutkan di dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, man qara'a wal mursalat fabalagha fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amanna billah. Barang siapa yang membaca surah Al-Mursalat sampai akhir, hendaklah ia membaca amanna billah, aku beriman dengan Allah. Yang selanjutnya ayyaqula akhir suratid duha alhamdulillah. Sunnah ia membaca akhir surah wad-duha. Akhir surah wad-duha itu bacaannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kan khitabnya kepada Rasulullah. Allah Ta'ala mengkhitab kepada Rasulullah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, wahai semulia-mulia makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaddits, hendaklah engkau ceritakan. Hendaklah engkau khabarkan kepada manusia. Apa nikmat Allah Ta'ala terhadap Nabi? Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ya, kemudian Allah Ta'ala suruh beliau menyampaikannya kepada manusia. Ya. Ujar Nabi, ya kan? Aku ini adalah Nabi, aku adalah Rasul. Supaya manusia tahu, ya kan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Kemudian kita sebagai umatnya, ketika Allah Ta'ala beri kepada Nabi nikmat tersebut, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi bacaannya
setelah ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Cuma pelan aja membacanya. Apa? Baca alhamdulillah hanya pelan aja. Jangan kerusah nyaring, ya kan? Amun nyaring semasjidan, ya kan? Seberataan, ya kan? Kenapa pulang kita aja? Mau yang kada paham kan? Alhamdulillah. Yang selanjutnya 118 ayyaf'ala dzalikal munfaridu wal imamu wal ma'mumu. Yang kesemuanya tadi dari awal sampai terakhir tadi ya, disunnahkan bagi siapa membacanya? Ya, sunnah bagi al-munfarid, orang yang salat sendirian. Kemudian wal imam, bagi imam, wal ma'mum, dan bagi makmum, ya kan? Bagi makmum. Jadi misalkan imam membaca ayat wattin tadi, akhir ayatnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu orang apa? Zat yang paling bijaksana di antara orang yang bijaksana. Lalu kita jawab sama-sama bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik imam maupun makmum. Tapi pelan aja. Nah, pelan. Kemudian ayyajhara 119 ayyajharu bihi fil jahriyah. Hendaklah dia menyaringkan bacaan tersebut pada salat-salat yang dibaca nyaring. Ini ya menurut pengarang, tapi ya kata ulama tetap dibaca secara pelan juga. Misalkan imam membaca tadi ayat wattin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau menurut musannif baca nyaring. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi ya menurut kebanyakan ulama baca secara pelan aja. Secara pelan aja. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kena dikira sambungan ayat. Kalau orang yang kada paham, dikiranya sambungan ayat. Yang selanjutnya 120 as-sujudu litilawati 'inda qiraati ayati sajadatin illa sajadati surati Shad lil imam wal munfarid. Ini sebenarnya sudah dijelaskan. Sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat yang disunnahkan untuk sujud tilawah. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Kalau di luar salat kan kemarin ada rukunnya sujud tilawah itu. Ada 6 rukunnya. Yang pertama niat. Ya. Aku sujud tilawah ya, atau nawaitu sujuda lillahi ta'ala. Aku niat sujud kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua takbir. Takbir. Allahu Akbar. Rukun yang kedua takbir. Ya, rukun yang ketiga sujud 1 kali serta tumakninah. Ya, sujud 1 kali serta tumakninah. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, sujud wajahku terhadap zat yang telah menjadikannya. Sujud wajahku, yang disebut wajah. Ya, yang disebut wajah. Ya, tapi
Yang dimaksudkan adalah keseluruhan badan kita, ya kan? Keseluruhan badan kita. Sujud, ya, diriku terhadap zat yang telah menciptakannya, diri, yaitu Allah Ta'ala. Wasawwarahu, dan telah membentuknya, ya, menciptakannya atau membentuknya. Wasyaqqa sam'ahu, dan Allah membukakan pendengarannya. Allah yang membukakan pendengarannya. Maksudnya membukakan pendengaran diri kita. Wa basarahu, dan membukakan penglihatannya. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah Ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hendak disambung bacaannya kemarin, Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka zukhran wad'anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Atau sekurang-kurangnya subhanallah. Subhanallah bacaannya. Kemudian rukun yang keempat, duduk, ya, bangkit. Dan sunat ketika hendak ruku itu takbir lagi, selain takbir rukun itu. Kemudian ketika bangkit takbir juga, ya, Allahu Akbar. Duduk, kemudian salam, seperti salam salat yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian rukun yang terakhir tartib, ya, berurutan. Rukun-rukunnya itu berurutan. Itu di luar salat. Kalau di dalam salat langsung aja ketika, ya, kita membaca ayat sajadah yang disunahkan untuk sujud tilawah, langsung sujud satu kali. Kemudian, ya, setelah itu bangkit. Jangan sujud duduk istirahat. Ya, jangan duduk istirahat, langsung aja bangkit, ya. Yang ada duduk istirahat itu sujud kita salat biasa. Kalau sujud tilawah jangan duduk istirahat. Langsung aja naik gitu. Jika membaca ayat sajadah langsung sujud, kemudian bangkit. Jangan duduk istirahat. Nah, ini jangan duduk istirahat namanya. Jadi langsung naik. Jadi sujud tilawah itu disunatkan bagi yang membaca Quran atau mendengar bacaan Quran yang mengandung ayat sajadah sunat. Yang selanjutnya 121, ayyukarrirul imamu as-sujuda bi taqraril qiraati in aminat tashwisha 'alal ma'mumin. Seorang imam mengulang sujud tilawah ketika dia mengulang-ulang bacaan ayat yang mengandung sujud tilawah. Ya, dalam satu salat tuh misalkan imam membaca 2 ayat sujud tilawah, maka 2 kali sujud disunahkan sujud. Ya. Ya, cuman syaratnya jika ia merasa aman, ya, tidak
membuat bingung makmum. Ya, makmum ini sama-sama paham. Oh, imam ini membaca ayat tilawah, nah silahkan sujud tilawah. Kalau dikira-kira membuat bingung makmum, kada usah gini, ya kan? Kenapa pulang aja kan? Banyaknya sujudnya aja. Ya. Jadi syaratnya sekira-kira tidak membuat bingung makmum. Nah silahkan ya, hendak membaca 2 ayat sejadah kah? Kemudian sujud. Yang selanjutnya 122 yusannu fiha ma yusannu fi sujudis shalah. Disunatkan di dalam sujud tilawah itu apa yang disunatkan ketika sujud salat biasa. Ya, banyak sunat-sunat sujud di dalam salat itu. Di antaranya apa? Di antaranya ini nah. Ketika hendak turun sujud itu sunat mendahulukan ini dulu, lutut dulu yang didahulukan. Lutut dulu. Sunat ketika sujud itu, ketika hendak sujud, mendahulukan lutut dulu. Nah. Kemudian baru tanah. Nah. Kemudian baru dahi bersamaan dengan hidung. Nah, jadi urutannya itu lutut, tanah, baru dahi bersamaan dengan hidung. Itu urutannya. Cuman kalau orangnya gagal, lama bisa kada mampu, ya kan? Disekakan dulu aja. Biasanya kalau orang lama pun tangan duluan. Ya kada apa-apa. Kemudian ketika sujud tuh tangan tuh ini nah terbuka. Maksud terbuka tuh bukan digenggam kayak gini nah. Ya, sujud tangan tuh terbuka gitu nah. Terbuka. Bukan tergenggam kayak ini. Kemudian jari-jari tangan ini lurus. Agak digabungkan. Lurus. Ya, bukan terhurai kayak gini. Bukan terhurai. Jadi sunatnya gini. Jari-jari tangan. Kemudian menghadap kiblat lagi. Ujung-ujung jari ini menghadap kiblat. Bukan menghadap kayak itu. Ya kan? Jadi menghadap kiblat. Itu di antara sunnah-sunnah sujud. Apalagi banyak sunnah-sunnah sujud. Cuma kita sampai aja kita. Di antaranya lagi kalau laki-laki nih harus diangkat, direnggangkan kalau laki-laki. Direnggangkan antara nih samping nih nah direnggangkan. Cuma dikira-kira juga ya amunnya sasak benar cuma jangan juga nah. Limpat merenggangkan habis kawan di kiri kanan kada muat lagi ya kan. Sekedarnya aja ya kan. Kado juga kayak ini. Ya kan? Asa ranggang aja. Nah kalau bebinian tuh sebaliknya tuh ya kan dirapatkan kan. Dirapatkan. Kemudian lagi nih laki-laki ketika sujud parutnya diangkat dari paha. Parutnya diangkat dari paha. Kalau bebinian dirapatkan, ditempelkan, dirapatkan. Jadi apa yang disunnahkan di sujud-sujud salat biasanya disunnahkan juga ketika sujud tilawah. Cuman satu tadi, ya. Kalau sujud yang biasa itu
ketika hendak naik kepada rakaat yang selanjutnya, misalkan rakaat yang ketiga hendak naik kepada rakaat yang keempat, atau rakaat yang kedua hendak naik kepada rakaat yang pertama hendak naik kepada rakaat yang kedua, itu sunat. Kalau sholat biasa sunat duduk istirahat tadi, istirahat. Nah, tapi kalau sujud tilawah tadi kada sunat, langsung naik aja, langsung naik. Kemudian yang selanjutnya, ini masih berkaitan dengan sujud tilawah. Ya, sunat dibaca ketika sujud tilawah itu, Allahumma ktub li indaka biha ajran waj'alha li indaka zukhran wada'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud alaihi salam. Sudah tadi. Yang selanjutnya sunnah yang ke-124. Wallahu a'lam. Kira-kira adakah yang perlu kita mudzakarahkan terkait pembahasan kita pada malam hari ini tentang sunnah-sunnah salat? Kamu berapa kali mendengarkan betapa yang butuh baca waktu awal waktu banyak yang salah. Tasbih kemudian tidak menjelaskan itu di belakang. Dia sampai ke awal karena baca yang kalau kita tahu mau banyak dan itu di tasbih dijelaskan. Memang tentunya banyak. Kalau bacaan tahiyat itu termasuk rukun, termasuk rukun. Termasuk rukun. Jadi yang wajib itu, kalimat yang wajib nih ulun jelaskan. Kalimat tahiyat yang wajib dibaca itu ya, bacaannya at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan tahiyat. Itu yang wajib. Adapun yang biasa kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Al-mubarakatus salawatut thayyibat itu sunat. Ya, kalau hendak diringkas tadi at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Nah, itu yang bacaan yang wajib. Jadi harus bujur bacaannya tuh. Huruf-hurufnya ya. Ya. Kemudian kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimatnya. Adapun sambungannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu bukan termasuk bacaan tahiyat. Itu rukun tersendiri lagi. Salawat kepada Nabi itu kan rukun tersendiri. Kan? Jadi bacaan tahiyat itu baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu sama bacaannya. Ya, mungkin yang kita pahami selama ini bacaan tahiyat akhir itu ya sampai doa itu, ya kan? Sampai doa. Padahal kada. Sama bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir itu sama. Sampai syahadat itu aja. Sampai syahadat. Ya. Adapun setelahnya salawat itu rukun tersendiri. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi itu sunat ab'ad. Ya. Kemudian salawat biasa kita baca salawat Ibrahimiyah kan. Kemudian bacaan doa setelah salawat Ibrahimiyah itu itu sunat juga. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfirni maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau sebutin lagi, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri, ya kan? Dan seterusnya. Itu sunat. Ya, jadi bacaan tahiyat itu bukan sampai ke doa-doa itu. Ya. Makanya imam tarawih itu hendak cepat ya kalau ya, yang wajib-wajibnya aja yang dibacanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sudah. Salam sudah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan berkat kita duduk di majelis ini, Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah Ta'ala ampuni segala dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyat. ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.